Perkenalkan, nama saya Jacqueline Janungkana, Nailatul Rahma, Christina Decalanaci, Kalian Jelina, Yosi Hadi Warloyudun, Devi Silviana. Pancasila sebagai dasar etika politik di Indonesia menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berperan sebagai sumber derivasi peraturan perundang-undangan saja, melainkan Pancasila juga menjadi sumber moralitas yang berhubungan erat dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang ada dalam kehidupan bernegara. Pancasila adalah sesuatu yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan maupun diubah lagi tatanannya. Tapi pada kenyataannya, banyak sekali godaan-godaan dari berbagai sisi yang dapat menjatuhkan dan mendisfungsikan Pancasila ini sendiri. Buktinya muncul banyak polemik yang terjadi di Indonesia, dan polemik-polemik ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu jika kita sebagai masyarakat Indonesia tidak segera memberhentikannya. Ingin tahu lebih lanjut mengenai polemik pada dasar etika politik Indonesia? Simak videonya. pada sila kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 itu menyatakan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk memelihara fakir-fakir miskin dan juga anak-anak yang terlantar. Selain itu, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan juga fasilitas umum serta kesehatan yang layak bagi rakyat Indonesia. Jika kita hubungkan dengan etika dasar politik Pancasila, maka kedua hal tersebutlah yang menjamin adanya kehidupan adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Namun, pada dasarnya, hal tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik, terbukti dari maraknya kemiskinan yang terjadi dan anak-anak terlantar di berbagai daerah. Menurut Anda, apa yang menjadi pemicu dari terjadinya permasalahan tersebut? Ini semua berkaitan dengan kepribadian manusia atau rakyat Indonesia sendiri, khususnya pemimpin-pemimpin bangsa kita yang memang dalam arti kurang bisa memaknai, membuktikan daripada nilai Pancasila itu. Kembali kepada mental pribadi manusia itu sendiri. Ya, sehingga mereka pada dasarnya cenderung egois, mementingkan diri sendiri, kurang bisa memikirkan nasib daripada rakyat Indonesia. Mohon maaf, khususnya tentunya harus orang-orang yang berkompeten di bidang itu, khususnya para pejabat. Karena orang miskin, anak terlantar, tanggung jawab negara. Kalau jadi dikatakan tanggung jawab negara, otomatis tanggung jawab para pejabat yang berwenang. Nah, oleh karena itu, mental daripada bangsa kita itu masih kurang sinkron antara tanggung jawab sebagai warga negara atau mungkin juga kurang bisa memaknai nilai Pancasila. Itu adalah tugas kita bersama. Sehingga kembali lagi, Pancasilanya sudah baik, dasar yang digunakan sudah baik, tapi kembali kepada individu manusianya yang mungkin adanya kurang, yaitu rasa keimanannya, ketakwaannya, dan kepatuhannya terhadap Pancasila itu sendiri. Kurangnya kesadaran dari pemerintah sendiri, dikarenakan mereka juga antara serakah dan haus kekuasaan juga sih kalau menurutku. Jadi mereka nggak memperdulikan rakyatnya, tapi memperdulikan diri mereka sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Sehingga seharusnya Pancasila sebagai dasar etika politik Indonesia mampu mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Tetapi pada prakteknya, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia ini belum dapat sepenuhnya tercapai, dan hal ini menimbulkan polemik. Menurut Anda, mengapa timbul polemik atas Pancasila sebagai dasar etika politik Indonesia? Itu karena bukan dari Pancasila itu sendiri, tapi masyarakat Indonesia yang menganggap Pancasila itu sudah mulai luntur nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, warga negara Indonesia suka barang-barang yang branded, tarian-tarian budaya lokal atau budaya-budaya Indonesia sudah mulai dilupakan. Pancasila sekarang itu hanya sebagai wacana. Saya adalah generasi Pancasila, tapi aplikasi dalam masyarakat tidak sama sekali. Pancasila pada dasarnya sebagai pandangan hidup dalam bernegara Indonesia, tetapi karena banyak yang menganggap Pancasila itu hanya sebuah dasar negara, kurangnya aplikasi dalam kehidupan masyarakat, mereka kurang sadar bahwa Pancasila adalah sebagai sumber kepribadian bangsa, maka disitulah aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kurang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Polemik akan etika politik Pancasila ini, salah satu penyebab utamanya adalah
karena banyaknya godaan untuk mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kesejahteraan bersama. Menurut Anda, apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk membantu menghidupi etika politik Pancasila sehingga polemik dapat teratasi? Kembali lagi terhadap mental pribadi masing-masing yang kurang bisa memaknai. Jadi mereka masih, mohon maaf, kadang-kadang karena hanya demi memperkaya diri sendiri, merasa hidupnya selalu kurang, sehingga yang seharusnya bukan jadi haknya diambil alih, dimiliki. Yang seharusnya ini untuk kesejahteraan rakyat, yang seharusnya ini untuk bantuan masyarakat miskin, itu masih sering kita ikuti, kita dengar di berita itu dana-dana tersebut salah sasaran atau mungkin sengaja disalahkan sasarannya sehingga tidak sampai ke rakyat bawah. Khususnya kita harus kembali lagi memperkuat keimanan, memperdalam dan memberikan cerahan-cerahan tentang keagamaan yang lebih kepada pejabat-pejabat kita, sehingga tidak ada lagi rasa ingin memperkaya diri sendiri. Sebab apa? Kalau kita ini sebagai manusia memang tidak ada rasa puasnya. Manusia selalu kurang dan kurang. Sehingga tapi orang itu kalau merasa iya kurang, tapi kalau orang itu takut, punya rasa takwa kepada Allah, kemudian mempunyai rasa oh ini ada bukan hak saya, ini haknya fakir miskin, supaya hidup seimbang, insya Allah akan berkurang dan syukur-syukur tidak akan lagi ada ketimpangan rakyat yang begitu miskin, terlantar pendidikan, terlantar ekonominya. Terdapat banyak tantangan Pancasila sebagai dasar etika politik, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan sosial yang kerap terjadi. Hal ini bertentangan dengan Pancasila, sila kedua yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana maknanya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, serta persamaan hak dan kewajiban setiap orang. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini? Sehingga Pancasila sebagai dasar etika politik dapat diimplementasikan dengan baik. Pada dasarnya, fakir miskin secara amanat konstitusi memang dipelihara oleh negara, tapi faktanya yang ada di Indonesia, kita masih lihat di sekitar kita, di kolong-kolong jembatan, masih kita temukan pemulung fakir miskin yang ada di Indonesia. Di manakah letak kesalahan mereka? Fakir dan miskin tidak salah, tapi yang salah adalah yang satu, pemerintah. Di dalam hal ini, dia selalu menyibukkan dengan dirinya sendiri. Padahal dasarnya pemerintah yang kita maksud, contoh paling kecil yang ada di kehidupan kita adalah anggota DPR. Salah satu jelmaan rakyat yang seharusnya mereka adalah melindungi atau mengayomi tentang masyarakat. Tetapi apa yang terjadi? Banyak anggota DPR yang terjerat kasus-kasus korupsi. Ketika kita bandingkan, ketika kita kembali atau kita flashback ke belakang, ketika uang-uang para anggota DPR yang korupsi itu kita alokasikan dana kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar, tapi mereka menyalahgunakan kekuasaannya. Masih banyak orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, sikap egoisme dan kurangnya toleransi terhadap sesama, itu yang menyebabkan kenapa aplikasi Pancasila, karena apa? Banyak pemerintah, banyak anggota DPR yang belum sadar akan tugasnya. Kurangnya kesadaran mereka, kurangnya toleransi, dan kesewenang-wenangan pejabat. Sila pertama pada Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia bertindak berdasarkan nilai moral yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Menurut Anda, tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai umat Kristiani dalam kehidupan sehari-hari agar etika politik Pancasila dapat terpenuhi? Sebagai umat Kristiani ya, berdasarkan sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, di setiap agama itu pasti kan diajarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, di agamaku sendiri ya ada, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri, kayak gitu. Nah, jadi sebagai umat Kristiani kita harus membantulah sesama kita. Mungkin ada di sekitar kita orang yang udah sepuh tapi masih jualan. Nah, itu mungkin kita bisa bantu melariskan. Terus juga bisa jadi bantuin kayak berikan bantu sembako buat orang-orang yang benar-benar butuh. Terus misalkan kayak ada Jumat Berkah, kita juga bisa, nggak harus biasanya Jumat Berkah kan teman-teman yang muslim kan juga punya yang ngadain. Nah, itu nggak harus teman-teman yang muslim, dari semua agama itu bisa melakukan hal itu. Tapi semua bergantung sama pribadinya masing-masing ya. Tapi kalau menurutku,
aku sebagai orang Kristiani ya aku harus bisa bantu sesamaku. Pokoknya aku menyisihkan uangku untuk aku bantu dan menolong mereka sebisaku dan semampuku. Jadi, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, maka kita harus selalu menghidupi 5 sila dari Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dengan cara menerapkan sila pertama dengan hidup sesuai dengan moral agama dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menerapkan sila kedua dengan tidak mengambil hak milik orang lain. Menerapkan sila ketiga dengan menjaga hubungan baik antar suku, ras, agama, dan budaya. Menerapkan sila keempat dengan cara tidak memaksakan kehendak serta dapat menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, menerapkan sila kelima dengan selalu bersikap adil kepada setiap individu tanpa terkecuali. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Salam NKRI. Satu hati untuk Indonesia.